Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maulana Asbullah Pratama dengan NIM 2310911210027 dari angkatan PSKPS 2023. Di sini saya membuat video menjelaskan materi terkait anatomi genitalia maskulina serta anatomi genitalia feminina. Baik, pertama kita akan mulai dengan organ genitalia maskulina. Nah, organ genitalia maskulina ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ genitalia maskulina eksterna dan organ genitalia maskulina interna. Nah, jadi pertama kita akan mulai dari yang eksterna dulu. Nah, dapat terlihat di sini untuk organ genitalia maskulina eksterna, dia ada dua struktur, yaitu ada yang namanya penis dan ada yang namanya skrotum. Nah, di dalam skrotum ini ada yang namanya testis. Testis ini dia termasuk ke dalam organ genitalia maskulina yang interna. Dan untuk skrotumnya ini dia adalah pembungkus testis. Mari kita masuk ke organ genitalia maskulina interna. Yang pertama di sini ada testis. Testis ini adalah tempat produksinya sperma, di mana sperma yang sudah siap untuk membuahi ovum dia akan berada di epididymis nih, di atasnya testis. Selanjutnya, bila dia ingin menuju keluar, maka dia akan melalui yang namanya vas deferens. Vas deferens melalui sini, dan sini kita ada bertemu yang namanya glandula seminalis atau vesica seminalis. Bisa terlihat di sini ya. Di sini setelah vesica seminalis turun, sini ada yang namanya glandula prostat. Tepat di bawahnya dari vesica urinaria. Nah, glandula prostat ini kalau turun ke bawah dia ada yang namanya glandula bulbouretralis, tepat di bawah dari glandula prostat ini. Selanjutnya di sini ada uretra, dia perpanjangan dari yang namanya vas deferens tadi, lalu masuk ke uretra, yaitu tempat keluarnya air seni dan tempat keluarnya juga air mani. Jadi satu saluran ya dengan air seni kita. Nah, jadi itu tadi adalah organ genitalia maskulina yang eksterna maupun yang interna. Nah, sekarang kita akan membahas organ di sini, yaitu yang namanya skrotum. Skrotum ini dia adalah pembungkus, atau dengan kata lain dia adalah kantong yang membungkus testis ini. Karena dia testis ada dua, maka skrotum ini masing-masing dia membungkus masing-masing dari testis yang kanan maupun yang kiri. Sehingga di tengah-tengahnya ini dia ada yang namanya septum yang membagi antara kedua testis tersebut, antara testis kiri dan testis yang kanan. Nah, nama septumnya itu yaitu adalah septum skroti. Nah, septum skroti ini dia membagi kedua testis, dan di luarnya, di kulit bagian luar dia ada yang menghubungkan keduanya, yaitu yang namanya rape skroti. Rape skroti ini ada di kulit bagian luar. Dia seperti persatuan dari kedua testis ini. Bisa terlihat di sini ada otot ya yang membungkus testis ini. Dia muskulusnya ini ada dua ya sebenarnya. Yang pertama ada yang menaikkan, dia mendekatkan ke arah abdomen ya. Dia namanya musculus cremaster. Kemudian dia ada satu lagi yang bisa membuat mengembang dan mengkerut, karena skrotum ini kan bisa mengembang juga mengkerut ya. Namanya yaitu musculus dartos. Jadi kalau untuk mengembangkan dan mengecilkan aja dia namanya musculus dartos, sedangkan apabila dia fungsinya untuk menaikkan ke arah abdomen, dia namanya musculus
cremaster. Nah, untuk vaskularisasi dari skrotum ini sebenarnya dia ada 3 cabang ya yang memvaskularisasi ke arah skrotum ini. Yang pertama ada pudenda externa, pudenda interna. Nah, pudenda interna ini tapi dia memiliki ramus ya, yang namanya ramus perinealis. Dan yang ketiga yaitu ada epigastrika inferior. Oke, tadi kan skrotum sudah. Jadi sekarang kita masuk ke penis. Nah, penis ini dia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada yang terfiksasi atau pars fixa, dia melekat pada dasar dari pelvis. Nah, pars fixa ini kan terfiksasi, artinya dia gak bisa bergerak kemana-mana. Sedangkan yang di sini ada yang namanya pars libera. Libera artinya dia bebas mau kemana aja. Dia bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Dia bebas mau kemana aja, dia bisa karena dia libera. Jadi pada potongan media ini terlihat ada 2 korpora ya. Nah, di sini ada 2 korpora terbagi 2, yaitu yang atas ini dia namanya corpora cavernosa. Corpora cavernosa ini dia asalnya dari cruris penis ya. Jadi cruris penis itu ada 2 dari atas. Dia berubah menjadi corpora cavernosa. Sedangkan yang bawah ini dia adalah corpora spongiosa. Pada bagian yang menggantung ini, yang tadi yang namanya pars liberal ya. Di sini ada yang namanya corpus penis atau badan dari penis tersebut, dan ada yang namanya ini yang bulat ini gland ya, gland penis. Nah, bisa dilihat sini untuk corpus penis ini dia punya permukaan ya di sini. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai dorsal ya, atau dorsumnya penis. Jadi dia namanya facies dorsalis ya untuk di bagian depan. Sedangkan bagian belakang dia namanya facies uretralis di bagian sini. Ke bawah lagi kita di sini ketemu kepala ya, yang tadi disebutnya sebagai gland penis. Nah, gland penis ini dia ada bangunan-bangunannya. Nah, yang pertama di sini ada mahkota ya, atau disebut sebagai corona glandis ya. Corona itu kan mahkota. Nah, di sini dia dari kata crown ya, mungkin dari bahasa Inggris. Sini kan ada bagian peninggian di sini. Nah, ini di bagian ini yaitu disebut sebagai corona glandialis. Sini bisa terlihat ada perbatasannya, batas antara korpus dengan gland ini namanya yaitu kolom glandis. Di sini kan tadi ada yang namanya corona glandis ya, peninggian itu. Sedangkan di sini yang namanya kolom glandis. Dia sebagai leher ya. Nah, di sini kita lihat ada pembungkusan. Jadi gland ini seperti dibungkus ya. Nah, ayo tebak ini tuh udah disunat atau belum? Ya, betul ya. Jadi ini tuh bisa terlihat masih tertutup oleh kulit di sampingnya. Jadi ini belum disunat. Nah, ini yang biasanya pada orang yang belum sunat ini namanya preputium. Nah, preputium ini kalau kita sunat itu dia bakalan diambil ya. Ini yang akan diambil oleh dokter-dokter atau bidan ya nanti saat disunat. Dan di sini ada yang ingin kita hindari untuk diambil saat sirkusisi, yaitu yang namanya frenulum preputii. Itu dihindari saat kita melakukan sirkumsisi ya. Untuk organ genitalia maskulina yang eksterna kan udah ya. Tadi ada skrotum dan penis sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke yang interna, yaitu yang pertama ada testis. Nah, testis ini ada beberapa bagian. Pada bagian atas dia namanya ekstremitas superior karena dia menghadap ke atas ya, ekstremitas superior. Selanjutnya yang bagian bawah menuju ke bawah dia namanya ekstremitas inferior. Nah, untuk yang depan ini namanya margo ya, margo anterior. Dan yang belakang menghadap ke belakang dia margo posterior. Sedangkan
untuk testis ini kan ada dua ya, yang saling menghadap sesama testis, itu namanya di dalam sini ya, tidak bisa terlihat, itu namanya facies medialis, facies media ya. Sedangkan untuk yang menghadap keluar, dia namanya facies lateralis, facies lateral. Jadi kita ulang di sini, yang menghadap ke atas ini adalah ekstremitas superior, yang menghadap ke bawah ekstremitas inferior, yang menghadap ke depan dia sebut margo ya, margo anterior, dan menghadap ke belakang margo posterior. Untuk yang menghadap ke tengah sesama testis dia namanya facies medialis. Sedangkan untuk yang menghadap keluar, yang tidak menghadap ke tengah-tengah testis, itu namanya facies lateralis. Testis ini kan dia sebagai penghasil sperma ya, tapi dia sperma yang belum matang atau belum siap membuahi ovum. Lalu dari testis ini setelah dibentuk dia akan naik ke sini yang namanya epididymis. Setelah naik dia akan ke belakang ya, turun ke sini ke belakang ini. Nah, epididymis ini dia punya beberapa bagian, yaitu dia terbagi menjadi 3. Di sini ada kaput ya, kaput epididymis, yaitu kepala dari epididymis ini, di mana tempat dari testis ini berhubungan dengan epididymis ya. Naik ke sini, selanjutnya setelah kaput di sini yang badannya ini dia disebutnya sebagai korpus ya, korpus epididymis. Korpus epididymis. Selanjutnya di sini ada cauda atau ekor ya. Ini tempat berakhirnya epididymis. Nah, setelah di sini dia akan naik nih, akan naik melalui vas deferens. Nah, fungsi si epididymis itu apa sih? Jadi fungsi epididymis ini dia sebagai tempat pematangan dari sperma itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di testis ini dia spermanya ini belum siap untuk membuahi atau belum matang. Sedangkan setelah dibawa naik, dia di dalam epididymis ini spermanya akan matang. Selanjutnya setelah matang dia akan naik menuju vas deferens. Setelah dari cauda epididymis dia naik melalui vas deferens ini. Nah, naik sampai dia menuju ke sini. Sini bisa terlihat ada yang namanya ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius ini bukan hanya dari vas deferens, bukan hanya sperma dia yang masuk ke sini, tapi ada juga di sini kan yang ada yang namanya vesica seminalis. Nah, vesica seminalis ini dia penghasil yang namanya cairan semen, biasa kita sebut cairan semen ya. Nah, cairan semen ini dia sebagai bekal dari sperma ini yang akan menuju ke ductus ejaculatorius. Jadi dia berbarengan dengan yang namanya cairan semen dari vesica seminalis ini. Nah, setelah itu dia akan keluar lewat sini. Nah, lewat sini dia keluar melalui uretra ya. Di sini namanya uretra pars prostatica. Keluar lewat sini. Dia bersamaan, maksudnya jalurnya dia sama dengan yang namanya urin ya, atau air seni. Kenapa dinamakan sebagai uretra pars prostat? Karena di sini pars prostatica, karena di sini ada glandula prostat ya. Nah, di area glandula prostat ini maka dinamakan uretra pars prostatica. Sedangkan di bawahnya ini di area glandula bulba uretralis dia dinamakan uretra pars membranacea. Kecil ya, segini sempit dia. Selanjutnya di bawahnya dia di area corpora spongiosa. Di area corpora spongiosa ini di bawahnya sampai ke bawah sini dia namanya uretra pars spongiosa. Uretra pars spongiosa. Jadi di sini uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, dan di bawahnya sampai ke bawah sini uretra
pars spongiosa. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek klinis. Di bagian kepala sini kan ada kulit ya, yang namanya prepotium. Nah, di sini ada yang namanya penyakit biasa terjadi pada anak-anak ya, yaitu phimosis dan parapimosis. Pada phimosis itu sendiri, dia kejadian di mana si prepotium ini atau kulit kepalanya ini dia melekat pada gland penisnya. Jadi melekat, dia tidak bisa ditarik gitu ke belakang. Nah, ketika dia dipaksakan ditarik untuk ke belakang, maka dia akan nyangkut di daerah sini. Karena dia kan lebih sempit. Sedangkan untuk penis glandnya ini, dia lebih besar. Jadi dia akan nyangkut di sini, maka keadaan klinis tersebut disebut parapimosis ya. Parapimosis itu sendiri dia lebih berbahaya daripada phimosis ya. Karena dia akan nyangkut di daerah sini. Kita akan masuk ke materi organ genitalia feminina atau organ reproduksi pada wanita. Nah, jadi organ genitalia feminina ini terbagi menjadi dua, yaitu sama ya seperti maskulina tadi, menjadi dua, yaitu organ genitalia feminina externa dan organ genitalia feminina interna. Pertama, kita akan masuk ke organ genitalia feminina yang eksterna ya. Jadi di sini pada organ genitalia feminina eksterna ada area anterior ya, anterior bagian sini, dan di sini ada area posterior. Tandanya untuk bagian posterior itu ada anus ya. Pertama di area anterior di sini ada yang namanya mons pubis ya. Mons pubis ini adalah jaringan lemak dari organ genitalia feminina. Nah, biasanya mons pubis ini di area sini dia akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan ya, atau rambut pubis. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya labia mayora ya. Labia mayora ini ada dua di kiri dan kanan ini, yang besar ya di pinggir-pinggir ini. Dan labia mayora ini dia akan bertemu di atas dan di bawah kan, di depan dan di belakang ini. Namanya pertemuan antar labia mayora ini yaitu commissura labiorum anterior untuk yang di anterior ini. Sedangkan untuk yang di posterior dia namanya commissura labiorum posterior. Selanjutnya di sini di bagian dalam dari tadi yang namanya labia mayora, di sini ada labia minora. Bentuknya mirip ya. Labia minora itu dia lebih kecil di bagian dalam ini. Labia minora sama tadi ada kiri dan kanan, dan ada pertemuan di atas dan di bawahnya juga. Untuk yang di atas ini dia ada yang namanya bulatan kecil ini namanya klitoris ya. Klitoris. Nah, klitoris ini tertutup. Pada beberapa wanita ada yang tertutup dan ada yang tidak. Di sini namanya yang menutupi ini yaitu prepotium clitoritis. Prepotium clitoritis ini sebagai bangunan dari klitoris yang menutupi atasnya ini. Dan untuk yang di bawahnya ini ada yang namanya frenulum clitoritis. Nah, dia tempat melekatnya dari klitoris. Frenulum clitoritis, dan untuk sebagai pertemuan dari labia minora. Sedangkan untuk yang di bawah ini, pertemuan dari labia minora itu namanya adalah commissarium untuk yang di bawah ini dia namanya commissura labiarum minorum. Tadi kan di sini commissura labiarum anterior, commissura labiarum posterior. Untuk yang di sini dia namanya commissura labiarum minorum. Selanjutnya untuk di bagian dalam ini ada yang namanya vestibulum vagina. Untuk lubang ini yang pertama yang di atas yaitu namanya ostium uretra. Ini tempat keluarnya air seni. Selanjutnya di sini ada ostium vagina
yang besar ini yang terlihat sangat jelas. Namanya ostium uretra dan ostium vagina. Nah, sedangkan di sini ada terlihat kecil-kecil lubang yang tidak terlihat ya. Yaitu di situ ada muaranya dari glandula parauretralis. Sedangkan di sini di antara ostium uretra dan ostium vagina ada muara dari glandula vestibulum minor, dan di sini ada glandula vestibulum mayor di bagian bawah. Nah, mungkin itu aja untuk organa genitalia feminina yang eksterna ya. Mungkin di sini ada tambahan, ada yang namanya rape perinae ya, sebelah sini. Rape perinae, dan di sini ada yang namanya anus. Bisa kita lihat pada bagian gambar berikut, dia sudah dibuka ya beberapa jaringannya untuk melihat bagian dalam dari organa genitalia feminina ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan dua otot. Yang pertama, otot di sini namanya musculus ischiocavernosus. Musculus ischiocavernosum. Nah, musculus ischiocavernosum ini dia berasal dari tuberculum ischiadicum. Berasal dari tuberculum ischiadicum menuju ke atas sini. Di sini namanya corpus cavernosa. Nah, corpus cavernosa dari klitoris, ya kan? Ini kan klitoris ya. Nah, karena dia berasal dari tuberculum ischiadicum menuju ke corpus cavernosa dari klitoris, maka namanya yaitu musculus ischiocavernosum. Musculus ischiocavernosum. Selanjutnya di sini ada otot juga ya. Ini namanya musculus bulbospongiosus. Musculus bulbospongiosusum. Otot yang ini dia namanya musculus bulbospongiosus. Nah, musculus bulbospongiosus ini dia menutupi ini yang namanya bulba vestibuli. Dia menutupi ini. Selanjutnya di sini ada otot yang namanya musculus sphincter ani ya. Musculus sphincter ani yang eksterna. Dan di sini ada musculus superficial transfer perineal di bagian sini ya. Sebenarnya di sini masuk ke materi pelvis. Kayak mungkin itu aja ya untuk gambar berikut. Mungkin di sini ada symphysis pubis ya. Di bagian sini ada symphysis pubis. Nah, selanjutnya pada gambar berikut bisa kita lihat ini potongan secara media ya. Potongan secara media untuk melihat bagian dalam dari si organ genitalia feminina ini. Nah, seperti yang kita lihat tadi sebelah sini adalah ada mons pubis ya, mons pubis yang terdapat bulu-bulu ini, bulu-bulu pubis, dia sebagai bagian anterior. Sedangkan di sini sebagai bagian posterior ada anus ya tandanya. Oke, untuk bagian ini pertama ada klitoris ya. Di sini ada klitoris. Nah, untuk klitoris ini dia sebagai bagian tubuh dari wanita yang homolog, bagian reproduksi wanita yang homolog dengan pria. Dia homolog dengan yang namanya penis di pria, lebih tepatnya bagian kepalanya itu ya. Jadi klitoris ini dia homolog dengan penis pria. Nah, klitoris ini tadi seperti yang saya mention, di sini ada bagian seperti bangunan. Bagian seperti bangunan. Nah, yang menempel pada klitoris ini namanya frenulum clitoritis. Di bagian bawah ini frenulum clitoritis. Sedangkan yang bagian seperti tudung ini, tudung dari klitoris ini, dia namanya preputium clitoritis. Preputium clitoritis ini dia yang pada beberapa wanita itu dapat menutupi klitoris. Nah, itu untuk bagian daerah klitoris. Selanjutnya di sini ada dua ostium ya. Ada ostium uretra. Ostium uretra di sini masuk ke vesica uretralis. Nah, di sini dia masuk ke sistem urinarius ya. Dia masuk ke sini ke sistem urinarius. Sedangkan di sini yaitu ada ostium vagina. Ostium vagina ini, lubang ini dia masuk ke dalam vagina. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat dia menuju ke uterus ya.
menuju ke uterus. Nah, bisa kita lihat juga di sini pada ostium vagina ini dia berbeda karena dia terlihat seperti ada bergerigi-gerigi gitu ya. Bergerigi-gerigi ini bisa kita sebut sebagai rugae vagina atau rugae vagina ya. Yang bergerigi ini kita sebut sebagai rugae vagina. Nah, jadi di sini kan vagina masuk ketemu dengan uterus. Nah, uterus ini terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian atas ini dia namanya sebagai fundus uteri. Fundus uteri. Selanjutnya pada bagian tengah ini namanya corpus uteri. Dan bagian yang penyempitan ini namanya isthmus uteri. Sedangkan untuk bagian sini dia dinamakan sebagai cervix uteri. Nah, pada gambar berikut dia terlihat lebih jelas ya. Yang di sini namanya fundus, di sini namanya corpus, sini ada isthmus uteri, dan di sini ada cervix uteri. Nah, pada cervix uteri di sini ada namanya fornix ya. Fornix uteri. Dia penonjolan masuk ke dalam vagina. Nah, di sini kan pasti uterus ini ada lapisannya. Ada lapisan, yaitu dia terbagi menjadi endo, myo, dan peri ya. Di sini endometrium, ada myometrium bagian tengah, dan di sini ada perimetrium bagian luar ya. Nah, selanjutnya pada gambar berikut dia potongan bagian depan ya. Di sini bisa kita lihat yang tadi itu disebut sebagai fundus uteri. Fundus uteri, di sini corpus uteri, di sini isthmus uteri ya. Nah, pada bagian ini dia ditutupi oleh ligamen. Ligamennya ini ada beberapa bagian juga ya, karena si ovarium ini dia penting, jadi ditutup oleh ligamen. Nama ligamen bagian sini namanya dia ligamen latum uteri. Ligamen latum uteri. Pada bagian atas sini namanya ligamen mesosalping. Ligamen mesosalping. Sedangkan pada bagian yang menutupi ovarium ini dia namanya ligamen suspensorum ovarii. Ligamen suspensorum ovarii. Di sini ada ligamen latum uteri, ligamen mesosalping, dan ligamen suspensorium ovarii. Nah, kemudian di sini ada daerah sini ada tuba uterina ya, tuba uterina. Nah, kemudian dia ke bagian sini ada yang namanya isthmus tuba uterina. Selanjutnya naik bagian sini agak besar ya, namanya berubah menjadi ampula tuba uterina. Ampula tuba uterina. Kemudian di daerah sini dia ada fimbre ya. Sini ada fimbre seperti ini. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari ligamentum latum uteri ya. Nah, di sini yang warna hijau ini kita lihat sini ada namanya mesosalping ya. Mesosalping di bagian atas ini, dan bagian yang warna kuning ini dia namanya mesometrium. Dan kemudian yang melekat pada ovarium ini yang seperti cabang ini, dia yang berwarna merah, tidak terlihat ya bila digambar ini. Jadi makanya di sini ada gambar satu lagi namanya mesovarium, dia langsung melekat kepada ovarium itu sendiri. Selanjutnya next di sini kita akan membahas vaskularisasi ya. Pada vaskularisasi dia ada 3 arteri yang penting ya. Yaitu yang pertama ada arteri vaginalis. Arteri vaginalis bisa terlihat di sini, arteri vaginalis. Selanjutnya ada arteri uterina. Ada arteri uterina. Sini juga ada arteri uterina. Dan di sini ada arteri ovarica ya. Nah, arteri ovarica ini dia cabang langsung dari aorta abdominalis. Nah, dia memvaskularisasi di bagian ovarium ya, bagian sini. Sedangkan untuk arteri uterina dia memvaskularisasi di bagian atas. Dia ada beberapa cabang juga, cabang-cabangnya menuju ke vagina, yaitu ada namanya arteri uterina ramus vaginalis. Nah, jadi dia memiliki cabang ke vagina juga.
Tapi pada bagian vagina ini dia lebih didominasi oleh arteri vaginalis. Nah, arteri vaginalis ini dia memvaskularisasi di bagian vagina atau lebih ke bagian eksternal dari genital feminina ini. Bagian eksternal dia lebih divaskularisasi oleh arteri vaginalis. Mungkin sekian saja penjelasan untuk materi terkait ya. Yaitu ada dua materi, organ genital femina dan organ genital maskulina ya. Jadi apabila terdapat kesalahan dalam kata, penyebutan, atau dalam penjelasan, saya mohon maaf ya. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.